Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam suatu sistem perekonomian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa penamaannya berbeda? Di Indonesia menyebutkan ekonomi syariah, tapi di luar negeri menyebutkan ekonomi Islam. Sebetulnya kedua ekonomi ini sama saja. Ekonomi syariah adalah ekonomi Islam, hanya terminologinya saja yang berbeda. Ciri dan prinsip ekonomi syariah. Jadi pada dasarnya yang namanya ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia, terutama di bidang ekonomi. Misalnya transaksi jual beli, sewa, dan sebagainya. Disebut dalam Islam itu adalah hubungan ibadah dan hubungan muamalah. Ibadah bagaimana manusia dengan penciptanya, kalau muamalah manusia dengan orang lain. Pada prinsipnya ibadah itu ialah yang mengatur semua hal itu tidak boleh kecuali yang dilarangnya. Kalau muamalah prinsipnya semua hal itu boleh kecuali yang dilarang. Dilarang ketika melakukan akad, yaitu yang pertama zalim, riba, qor, atau maisir. Riba itu artinya tambahan atas hutang piutang, tambahan yang diperjanjikan di awal. Yang kedua, qor, itu ketidakpastian, misalnya membeli sesuatu yang belum jelas bentuknya. Misalnya kita mau membeli sawah, kelihatannya sawah itu bagus, baik, tapi belum tentu hasil kedepannya itu bagaimana. Itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, maisir, itu bentuk horor yang luar biasa besar, contohnya judi. Yang keempat yaitu zolim, artinya sendiri penipuan atau suap. Adapun tujuan ekonomi syariah yang disebut maqasid al-syariah ini didefinisikan sebagai tujuan untuk memperoleh kemaslahatan untuk umat. Yang kita kenal dengan falah itu kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan. Pendapat Imam Al-Ghazali ada 5 faktor utama yang harus dicapai dalam pemenuhan maqasid al-syariah itu sendiri. Yang pertama yaitu penjagaan terhadap jiwa, yang kedua penjagaan terhadap akal, yang ketiga penjagaan terhadap keturunan, dan keempat penjagaan terhadap harta, dan yang kelima penjagaan terhadap iman. Itu datang lebih awal, lebih dulu. Jadi ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini sudah dibawa prinsip-prinsipnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sendirilah adalah pedagang. Jadi transaksi ekonomi itu sangat dekat dengan beliau. Nah, prinsip-prinsip itu sudah ada dari dulu, lalu dibawa saat ini memang di dalam perjalanannya sesuatu yang hilang karena tidak dibahas secara teoritis. Berbeda ketika ada Adam Smith, di sana mengemukakan suatu teori baru. Di dalam perjalanannya Islam memang ada miss. Di situ teori-teori itu hilang, tidak dibahas dan tidak dibabkan dalam teori. Ketika ini muncul kembali, ini dianggap sesuatu yang betul-betul berbeda.